Tersangka akan kita jerat dengan pasal penipuan penggelapan serta Undang-Undang Malinownik. Belakangan ini nama Ustadz Kondang Tanah Air, yakni Yusuf Mansur, banyak menuai sorotan publik. Hal ini diketahui berkaitan dengan investasi berkedok sedekah yang dilakukannya terhadap para jamaah. Bahkan di berbagai platform sosial media, banyak berseliweran potongan video yang menampilkan sang ustadz sedang berceramah sambil memalak para jamaah. Tak hanya itu, belakangan juga muncul sejumlah orang yang mengaku ditipu dengan dalih investasi dan patungan usaha. Dengan adanya kontroversi ini, emang siapa sih ustadz yang satu ini? Nah, biar kalian lebih tahu lagi, berikut ini adalah 5 fakta Ustadz Yusuf Mansur. Awal karir. Jam'an Nur Hatif Mansur atau yang akrab disapa Ustadz Yusuf Mansur adalah pria kelahiran Jakarta 19 Desember tahun 1976 silam. Saat ini dirinya dikenal sebagai salah satu Ustadz kondang tanah air serta sebagai penulis dan juga pengusaha. Namun di balik kesuksesannya saat ini, ternyata ia memiliki perjalanan hidup yang cukup panjang dan ujian yang cukup berat. Awalnya Ustadz Yusuf Mansur mencoba peruntungan hidup dengan menggeluti beberapa bisnis. Namun ternyata bisnis tersebut gagal dan akhirnya terlilit banyak hutang hingga menyebabkan dirinya masuk penjara di usia 20 tahun. Wow, masih muda banget ya guys. Hidupnya kemudian berubah banyak setelah bertemu dengan seorang polisi yang juga memperkenalkannya dengan LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Ia pun tertarik dan terlibat banyak kegiatan di LSM ini, termasuk dengan menulis buku berjudul Wisata Hati Mencari Tuhan yang Hilang. Buku ini menceritakan kisah hidupnya ketika berada di penjara, dan siapa sangka ternyata buku ini laris manis. Alhasil banyak undangan mendatangi Yusuf Mansur dalam berbagai acara bedah buku. Bahkan tidak sedikit yang memintanya menjadi pembicara dan menjadi penceramah. Sejak saat itulah Yusuf Mansur banyak memberi tausiah pada acara pengajian dan mendirikan berbagai usaha, seperti Yayasan Wisata Hati, Pondok Pesantren Darul Quran, travel, dan banyak usaha lainnya. Perjalanan hidupnya seperti pantengnya guys, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Keluarga. Ustadz Yusuf Mansur adalah anak laki-laki dari pasangan Abdurrahman Mimbar dan Humrifia. Ia juga merupakan cicit dari ulama besar Betawi yang bernama Kiai Haji Muhammad Mansur. Pada tahun 2000 lalu, ia menikah dengan seorang wanita cantik bernama Siti Maimunah. Dari pernikahannya yang sudah berjalan selama 20 tahun lebih, pasangan romantis ini telah dikaruniai 5 orang anak yang soleh dan soleha. Mereka adalah Wirda Mansur Salama, Kumi Rahmatal Qulub, Aisyah Humairoh Hafizo, Muhammad Kun Syafi'i, dan Muhammad Yusuf Al-Hafiz. Oh ya, saat ini anak-anak dari Ustadz Yusuf Mansur juga turut mengikuti jejak karir sang ayah dengan bergabung ke dunia entertainment dan menjalankan berbagai bisnis. Wirda Mansur misalnya, di balik usianya yang masih sangat muda, ternyata ia sudah memegang tanggung jawab besar dengan sederet bisnis yang dikelola. Ya, mungkin pepatah buah tak jatuh jauh dari pohonnya berlaku bagi ayah dan anak ini. Pada tahun 2019 lalu, Wirda diketahui sudah menjadi direktur utama pada perusahaan rintisan yang bernama PT Wirdamai Group Indonesia. Dalam hal pendidikan, ia juga berkuliah di luar negeri mengambil studi ekonomi di University of Oxford. Wih, masih muda tapi jiwa pengusahanya udah matang banget ya. Kasus viral. Pada tahun 2020 kemarin, Ustadz Yusuf Mansur pernah dituntut 5 miliar rupiah akibat masalah investasi. Diketahui beberapa orang mengaku pernah berinvestasi dengannya, namun tidak ditepati oleh sang ustadz. Ustadz menjanjikan income, bagi hasil, dan ada aset. Alhasil Ustadz Yusuf Mansur digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang. Lalu pada Desember 2021 ini, kabar penipuan berkedok investasi ini kembali menjadi pembicaraan publik. Awalnya pada tahun 2012 lalu, Ustadz Yusuf Mansur menawarkan program kerjasama pada pembangunan hotel dan apartemen kawasan Tangerang. Namun setelah puluhan tahun berlalu, para investor mengklaim bahwa tidak mendapat kejelasan mengenai program tersebut. Setidaknya ada 12 orang terkait yang menggugat Ustadz Yusuf Mansur. Sebelumnya, para korban juga sudah meminta kejelasan dari pihak Ustadz. Namun belum ada respons sama sekali, bahkan hingga melayangkan somasi atau teguran pada Ustadz Yusuf Mansur sebagai calon tergugat. Ketika mendaftarkan gugatan, pihak korban juga melampirkan bukti berupa sertifikat
Seorang dai kondang dikabarkan sempat ditahan aparat bea cukai Pelabuhan Batam karena membawa uang tunai 2 koper bernilai 1,5 juta ringgit Malaysia atau sekitar 4 miliar rupiah. Ustadz Yusuf Mansur atau Ustadz yang dimaksud itu pun akhirnya angkat bicara. Ustadz Yusuf Mansur mengaku tidak tahu adanya pembatasan pemasukan uang sebesar 100 juta rupiah. Ustadz Yusuf Mansur atau UYM memastikan uang tunai yang dibawanya bukan hasil tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Ini mah asli duit jamaah. Saya lebih suka minta sama jamaah saya lebih suka meminta langsung dari jamaah pengajian saya. Duitnya adem, duitnya enak tidur. Kata Ustadz Yusuf Mansur enak sekali dan lancar sekali menjawabnya. Bapak-bapak yang sudah membawa motor nggak usah dibawa pulang. Emangnya nggak bosen ente pakai motor melulu? Bosen dong. Ilmunya sudah ada. Kalau kita ngasih motor, paling kagak kita dapat Kijang tahun 2000. Paling kagak kita dapat Xenia dah, ya. Tahun 2000 paling kagak itu. Paling kagak. Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak percaya kafir. Nggak percaya kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Ya bodoh dong.